warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang diam dulu ya. yang selama ini menjadi pusat pemerintahannya pada tahun 1900 dan bagaimana memasuki wilayah Madinah berhasil menempuh ekonomi dengan sistem pelayaran walaupun menimbulkan kesejahteraan rakyat. Waalaikumsalam. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyaksikan tentang bagaimana Raja Said atau Bangun Bawah Satu dengan media yang penting. Pada tahun 1942, Said pemberontakan oleh orang-orang Jawa Mataram yang dikenal dengan sebutan Tegal. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raden Mas Said. Pada masa kepresidenan, kemudian ada masa bergabung dengan pasukan Raden Mas Said. Akibat dari pemberontakan ini, Paku Buwono II, yakni Ki Hajar Mataram, mengalahkan diri ke Ponorogo dengan nasihatnya dalam bentuknya. Kemudian dengan bantuan selesai pemberontakan pun berhasil memicu perselisihan antara Paku Buwono II dengan Pangeran Mangkunegaran.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menyampaikan tentang perlawanan rakyat Mataram. Pada saat itu, rakyat Mataram dipimpin oleh Raja Mataram yaitu Sultan Agung Hamengkubuwono. Ia berpimpinan dari tahun 1913 sampai 1945. Yang sendiri punya cita-cita menjadi Sultan Banda Tanah Jawa dan menguasai kekuasaan asli dari Nusantara. Pada saat itu, VOC dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Ia berusaha mendirikan benteng untuk memperkuat monopolinya di Jawa. Sultan Agung mengadakan sebuah serangan terhadap Batavia yaitu Gelombang 1 yang dipimpin oleh Tumenggung Bangurito. Ia membangun pusat pertahanan di sekitar rumah rakyat Batavia. Gelombang 2 strategi yang disiapkan di agar upaya kesangan air. Akan tetapi, kita menghasilkan militer di Batavia gagal sampai pada tahun 1945. Kita itu bapak dan digantikan kiranya yang dilakukan. Selain dikatakan antara sudah timbul pemerintahan dan penguasaan raja menetapkan dilakukan oleh dan soal kamera selain pada tanggal 1924 akan diberikan dengan pemerintah. Perlawanan terhadap kekuasaan modern baik di Laut Jawa dilakukan oleh pemerintah berlangsung dari tahun 1989 sampai tahun 1996. Atas dasarnya mengalahkan pasukan militer untuk disepakati dianggap sebagai fasilitas buat pada tahun 1996. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan perlawanan yang atau yang koordinasi. Meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal lampu. Ya, jadi yang panjang di Jawa dan panjang. Ini dikaitkan dengan narasi suaranya memimpin perlawanan panjang di Jawa pada tahun 1941. Benteng VOC di Surat dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera menggunakan kekuasaan pemerintahan dan bersenjata sehingga mempersilahkan orang Tiongkok sakit seperti mulai tiba dengan akhirnya melakukan perundingan namanya singkat ini telah menambah kadang seorang menyewa dan sakit dengan kondisi posisi telah melakukan perjuangan berpotensi politik dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan perlawanan terhadap kekuasaan pada tahun 1511 mereka jatuh tangan positif tersebut mendorong Aceh berkembang menjadi baik misalkan satu perkembangan Aceh yang besar membuat pemisah dengan Aceh. Tahun 1923 melaksanakan serangan ke Aceh
Dewan Kesusilaan sejumlah tentara dan beberapa ahli dalam dari pada tahun 1967. Ketika mendatangkan bantuan kesusilaan dari kami agama. Pada tahun 1969 media sekali menyerang Aceh, tapi serangan tersebut dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Sementara itu, Belanda menggunakan kesempatan itu untuk melakukan monopoli dan mengusir Portugis. Belanda memberikan bantuan kepada Raja Aceh untuk mengusir Portugis. Sultan Aceh menerima kehadiran para pedagang Belanda. Tahun 1991, Portugis berhasil diusir dari Malaka oleh VOC setelah VOC bersatu dengan Kesultanan Johor. Dari Malaka. Yang pertama, Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek politik dan ekonomi. Yang kedua, Belanda ingin memperluas aspek politik sekaligus luasnya bagi penguasa asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, Belanda ingin membebaskan Pulau Pulau. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh Makassar Goa Gorontalo. Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16 sampai 17 ASI. Kesultanan ini memiliki kekuatan dan selain itu Gorontalo memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat dan juga memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Sumbawa. Kawasan Sumbawa juga sebagai satu pemerintahan kawasan laut serta kawasan yang menampung perdagangan internasional. Melihat kehidupan Gorontalo yang begitu penting, VOC ingin sekali menguasai jalur negara. Usaha yang dilakukan adalah mengembangkan pelabuhan Sumbawa. Tapi dalam VOC bukan dinyatakan untuk bisa sekali menangkap para kapal pribumi maupun kapal asing menghadapi perkembangan yang semakin mendesak dan jangkauan, yaitu Sultan Hasanuddin mempersiapkan pasukan dengan segala perlengkapan untuk menghadapi beberapa kerajaan seperti Komodo dipersiapkan. Ketiga juga dibantu oleh partai kerajaan. Awalnya, VOC dalam rangka menjalankan politik agama telah menjalin hubungan dengan semangat pangeran Inggris dan Kudus yang bernama Al-Farhan dan melanjutkan perang antara VOC dengan Goa pada tahun 1967. Tentara VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan diperkuat sebagai paling mahal membentuk Goa. Karena kalah persenjataan, benteng pertahanan tentara Goa di Jawa dapat diikuti oleh pasukan Alumni. Perselisihan ini terjadi dalam tanda tangannya kegentingan Bumayah. Isi perjanjian Bumayah sebagai pihak monopoli. Semua orang kecuali Belanda harus tinggalkan wilayah kekuasaan Goa hingga Goa harus saya perang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tentang sejarah perlawanan rakyat Batu. Perlawanan rakyat Batu adalah hal ini ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam penguasaan Sultan Abdul Jawa untuk mendatangi kegiatan patroli perdagangan. Masa itu VOC menetapkan politik agama antara Sultan Agung dan Kayasa dengan sultannya yang bernama Sultan Aziz, sehingga terjadi perselisihan antara ayah dan anak. Sultan Aziz dibantu VOC dan mengalahkan Sultan Agung ke Kayasa. Kemenangan Sultan Aziz atau kemampuan VOC dengan tersebut menghasilkan dari dalam perdagangan perjanjian dengan Kompeni. Sultan Agung berusaha merebut kembali kesultanan Batak dari Sultan Aceh yang didukung VOC tahun 1982. Pasukan Sultan Agung ke Kayasa berhasil mengepung istana Sultan Aceh, tapi Sultan Aceh langsung meminta bantuan VOC. Akhirnya Sultan Agung dapat dipukul mundur, tetapi Sultan Agung ke Kayasa dapat meloloskan diri bersama anak-anaknya. Purbaya Tulisan bergerak pada tahun 1633 Sultan Agung ditangkap dan ditawan di Batavia meninggal pada tahun 1692. Demikian. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.